Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufida Sabihi dari kelas 3B Akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas tugas UAS yang dimana saya akan menjelaskan 7 materi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu materi pertama tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Materi 1, teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Teori keuangan dan perbankan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan keuangan yang adil, transparan, dan berkeadilan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip keuangan syariah: larangan riba. Keuangan syariah melarang adanya bunga, yaitu riba, dalam transaksi keuangan. Keadilan. Keuangan syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan, dan transaksi keuangan syariah menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Resiko bersama. Keuangan syariah menekankan pentingnya resiko bersama dalam transaksi keuangan. Mudahara. Keuangan syariah menekankan pentingnya mudharabah bagi hasil dalam transaksi keuangan. Praktik keuangan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dan ada juga zakat. Zakat adalah salah satu praktik keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita masuk pada sejarah perbankan syariah, di mana sejarah perbankan syariah dimulai pada tahun 1963 ketika Mesir negara pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah perbankan syariah. Pada tahun 1963 Mesir menerapkan sistem perbankan syariah. Mesir menjadi negara pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah dengan didirikannya MIT Gamlok Safe Bank. Prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah adalah prinsip-prinsip yang mencapai landasan operasional perbankan syariah. Berikut adalah beberapa prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan ditaati. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini benar bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip kedua itu prinsip keadilan, di mana prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan adil dan tidak menjalimi pihak lain. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus memperlakukan nasabah dengan adil dan tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar. Prinsip ketiga, prinsip transparansi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan transparan dan tidak ada yang disembunyikan dalam konteks perbankan syariah. Prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang transaksi keuangan kepada nasabahnya. Prinsip yang keempat, prinsip resiko bersama, yang dimana menyatakan bahwa resiko keuangan harus dibagi bersama antara bank syariah dan nasabahnya dalam konteks perbankan syariah. Prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus berbagi resiko keuangan dengan nasabahnya dan tidak memindahkan semua resiko kepada nasabah.
Prinsip mudharah. Prinsip ini menyatakan bahwa keuntungan keuangan harus dibagi bersama antara bank syariah dan nasabahnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini berarti bahwa bank syariah harus membagi keuntungan keuangan dengan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, sekarang kita masuk pada materi 2. Praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Tantangannya kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Banyak orang memiliki kurang familiar dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana produk-produk keuangan syariah berfungsi. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya seperti kurangnya tenaga ahli yang telah dalam prinsip-prinsip syariah. Ada juga regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Regulasi dan standar yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan seringkali belum sepenuhnya matang. Persaingan dan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan konvensional di Indonesia sudah sangat mapan dan memiliki pasaran yang besar sehingga persaingan dengan sistem keuangan syariah sangat ketat. Peluang potensi pasar yang besar di Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia sehingga potensi pasar untuk produk dan layanan keuangan syariah sangat besar. Dukungan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inovasi teknologi dan vintage menawarkan peluang untuk inovasi dalam industri keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Sekarang kita masuk pada kerjasama internasional. Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam ekonomi syariah dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dan manfaat peluang. Tantangan dan regulasi. Tantangan dan regulasi adalah salah satu hambatan utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Berikut ada beberapa tantangan regulasi yang dihadapi perbankan syariah. Yang pertama ada kurangnya regulasi yang jelas. Regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia masih belum jelas dan tidak lengkap sehingga membuat Bank Indonesia beroperasi. Yang kedua itu ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang terkait dengan perbankan syariah dapat membantu bank syariah tidak yakin tentang bagaimana menerapkan regulasi yang ada. Yang ketiga ada kurangnya standar akuntansi syariah. Kurangnya standar akuntansi syariah yang jelas dapat membuat bank syariah sulit untuk melaporkan keuangan mereka secara akurat. Keempat itu kurangnya pengawasan dan efektif. Kurangnya pengawasan dan efektif dalam regulasi dapat membuat bank syariah tidak mematuhi regulasi yang ada. Yang kelima ada ketergantungan pada regulasi konvensional. Perbankan syariah masih sangat tergantung pada regulasi konvensional sehingga membuat mereka sulit untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dampak dari tantangan regulasi itu, yang pertama menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Tantangan regulasi dapat menghambat
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua itu meningkatkan biaya operasional. Tantangan regulasi dapat meningkatkan biaya operasional bank syariah sehingga membuat mereka kurang kompetitif. Yang ketiga itu mengurangi kepercayaan masyarakat. Tantangan regulasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, sekarang kita masuk pada materi 3. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan keamanan layanan kepada nasabah. Perkembangan digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor termasuk perbankan syariah. Dengan regulasi Muslim terbesar di Indonesia, terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan Islami digital bank sebagai solusi layanan keuangan yang modern, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Materi keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia berikut. Peran lembaga dan industri pendukung, yang pertama itu mengembangkan regulasi. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Yang kedua, ada meningkatkan literasi keuangan syariah. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang ketiga, ada mengembangkan infrastruktur. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan keamanan data dan transaksi perbankan syariah. Yang kelima itu meningkatkan kompetitivitas. Lembaga dan industri pendukung berperan dalam meningkatkan kompetitivitas perbankan syariah di era digital. Inovasi produk. Inovasi produk adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan nasabah perbankan syariah. Dalam beberapa contoh inovasi produk, manfaat inovasi produk dan tantangan inovasi produk. Yang pertama, produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang inovasi seperti pembiayaan berdasarkan teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan keamanan nasabah. Yang kedua itu produk deposito. Produk deposito yang inovasi seperti deposito berbasis syariah dapat meningkatkan pendapatan nasabah. Produk kartu kredit. Produk kartu kredit ini yang inovasi seperti kartu kredit syariah dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi. Keempat itu produk asuransi. Produk asuransi yang inovasi seperti asuransi syariah dapat meningkatkan perlindungan nasabah. Yang kelima ada produk investasi. Produk investasi yang inovatif seperti investasi syariah dapat meningkatkan pendapatan nasabah. Yang keenam, produk digital. Produk digital seperti aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah. Ketujuh, produk wakaf. Produk wakaf yang inovatif seperti wakaf berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Manfaat inovasi produk. Meningkatkan kenyamanan. Inovasi produk dapat meningkatkan kenyamanan nasabah, meningkatkan aksesibilitas. Inovasi produk dapat meningkatkan aksesibilitas nasabah.
meningkatkan keamanan. Inovasi produk dapat meningkatkan keamanan transaksi, meningkatkan pendapatan. Inovasi produk dapat meningkatkan pendapatan. Kelima, meningkatkan kompetitivitas. Inovasi produk dapat meningkatkan kompetitivitas. Tantangan informasi produk. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menghambat inovasi produk. Kedua, ada kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya dapat menghambat inovasi produk. Yang ketiga, ada kurangnya infrastruktur. Kurangnya infrastruktur dapat menghambat inovasi produk. Yang keempat itu kurangnya regulasi. Kurangnya regulasi dapat menghambat inovasi produk. Kelima itu ada kurangnya keamanan. Kurangnya keamanan dapat menghambat inovasi produk. Ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah penting untuk meningkatkan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi kelima, yang dimana transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan perubahan signifikan dalam struktur pengawasan keuangan di Indonesia. Sebelum OJK terbentuk, BI memiliki peran ganda sebagai regulasi dan pengawasan bank. Namun, dengan kehadiran OJK, peran BI lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan makroprudensial. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan tongkat penting dalam pengawasan keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi jasa keuangan di Indonesia. Inovasi dalam kebijakan. Inovasi dalam kebijakan adalah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan di Indonesia. Ada 3 contoh inovasi dalam kebijakan. Yang pertama, kebijakan berbasis teknologi. Kebijakan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan seperti penggunaan teknologi inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Yang kedua itu kebijakan berbasis data. Kebijakan berbasis data dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas kebijakan seperti penggunaan data untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan. Yang ketiga itu kebijakan berbasis partisipasi. Kebijakan berbasis partisipasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan seperti penggunaan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Sekarang masuk ke materi 6, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia BI telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur keuangan syariah. BI telah mengembangkan infrastruktur keuangan syariah termasuk sistem pembayaran syariah dan sistem pengelolaan dana syariah. Pendidikan dan literasi keuangan syariah. BI telah meningkatkan pendidikan dan literasi keuangan syariah melalui program-program pelatihan dan fasilitas. Pengembangan produk keuangan syariah. BI telah mendorong pengembangan produk keuangan syariah seperti suku dan obligasi syariah. Yang ketiga ada kerjasama internasional. BI telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Digital keuangan syariah (BI) telah mendorong